Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Sahabat Indonesia yang kami hormati, berikut kita mulai kajian tafsir yang dikeluarkan oleh UII. Mari kita mulai dengan surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Di sini diterjemahkan Alif lam mim ini termasuk ayat-ayat yang oleh para ulama dianggap mutasyabihat. Artinya kita tidak boleh memaksakan maknanya. Kita cukup iman bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk ayat-ayat yang kita percaya bahwa ada makna yang diinginkan Allah, tapi kita tidak perlu menduga-duga apa sepersisnya makna itu. Dzalikal kitabul la raiba fihi, kitab ini tidak ada yang diragukan. Hudal lil muttaqin, petunjuk bagi mereka yang bertakwa. Sahabat Indonesia yang kami cintai, yang kami hormati, muttaqin dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan. Maknanya adalah menjaga diri. Ada 3 kelas muttaqin dalam terminologi para ulama, istilah yang dikeluarkan para ulama. 1, muttaqin orang yang menghindari perilaku syirik atau perilaku kekafiran. Sehingga menurut para ulama, apapun faseknya seorang mukmin, apapun kelirunya orang mukmin, misalnya pernah mencuri, pernah korupsi, pernah apa saja, masih dianggap mukmin karena dia masih bertauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini muttaqin yang paling kelas pokok, kelas bawah. Kemudian ada muttaqin kelas kedua, yaitu mereka menghindari dosa besar tapi tidak bisa menghindari dosa kecil. Misalnya bisa menghindari dosa zina, tapi dia bisa menghindari dosa melihat perempuan yang bukan mahramnya, yang bukan halal bagi dia. Ketiga muttaqin paling ideal, yaitu menghindari dosa besar, juga menghindari dosa kecil, bahkan menghindari sesuatu yang tidak penting. Ini yang dalam terminologi ulama disebut para wali atau para ulama, yaitu yang dalam ayat ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Ini penting kami jelaskan kelas-kelas muttaqin supaya bahwa mukmin tidak pernah keluar dari status iman meskipun dia pernah melakukan satu kesalahan besar. Karena yang dikatakan mukmin adalah siapapun yang meyakini kebenaran risalah Muhammad, risalah yang dibawa Muhammad, berarti dia mukmin. Soal dia melakukan dosa atau apa saja itu menjadikan dia fasik, tapi tidak keluar dari status mukmin. Ini yang dimaksud dalam sebuah hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapapun yang pernah melafadzkan la ilaha illallah iman, maka dia pasti nanti masuk surga. Kemudian ada beberapa pertanyaan dari para sahabat dengan masa lalu orang itu yang macam-macam, Nabi tetap menjawab meskipun dengan masa lalu yang macam-macam. Sebab itu perlu dikaji serius, sebagaimana ada yang ditafsir Sawi bahwa muttaqin itu dari kata kerja ittaqa yattaqi ittiqaan atau ittaqa yattaqi taqwan. Ini maknanya orang yang menjaga diri. Tentu menjaga diri ini ada yang kelas premium, kelas sempurna. Jadi sesuatu apa saja yang bahaya kita jaga, termasuk dosa kecil, melakukan hal yang tidak penting. Ada orang mukmin yang hanya bisa menjaga dari dosa kekafiran, dosa kemusyrikan. Ini pun dengan segala kesalahannya masih ada kemungkinan dimaafkan Allah. Karena Allah pernah berfirman, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan memaafkan dosa syirik, tapi Allah masih bisa memaafkan atau masih berkenan memaafkan dosa di luar syirik. Kemudian yang perlu dimengerti oleh sahabat Indonesia adalah makna la raiba fihi. Ini yang perlu kami ungkap, bahwa Al-Quran ini tidak ada keraguan padanya. Tidak ada keraguan, ini
yang mudah kita teliti karena kita orang Indonesia, mungkin rasa-rasa sastra Arab enggak kental. Mari kita teliti dari segi makna, karena makna ini rasa dan rasa itu universal. Begini misalnya, dulu orang-orang kafir Mekah karena mereka penyembah berhala, penyembah Tuhan-Tuhan yang banyak, itu memprotes. Mereka memanggil tentu masih Muhammad, belum ya Rasulullah. Muhammad, kamu mengajak ke Tuhan berapa? Rasulullah menjawab, ke Tuhan yang satu. Lalu mereka bertanya, Muhammad urusan kita ini banyak, problem kita banyak. Tuhan banyak saja tidak bisa menyelesaikan, apalagi satu Tuhan. Ini yang diceritakan dalam sebagian ayat disebut, Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza lasyai'un ujab. Bagaimana mungkin Tuhan itu satu? Harusnya Tuhan itu banyak karena urusan kita banyak. Lalu Rasulullah dengan bimbingan Tuhan, bimbingan Allah mendatangi mereka, kemudian Nabi menjelaskan, Tuhan itu adalah ketua kalian, Tuhan itu adalah pimpinan kalian. Bagaimana kalau Anda jadi pembantu kemudian punya majikan banyak, punya penguasa banyak, punya tuan banyak, kemudian semua tuan-tuan Anda ini memerintahkan Anda dengan perintah yang beda-beda. Apa kalian mau punya majikan atau pimpinan yang banyak? Mereka menjawab tidak, Muhammad. Terus mereka akhirnya sadar bahwa problem Tuhan banyak itu tentu lebih sulit, lebih problem. Karena nanti perintahnya beda-beda, keinginannya beda-beda. Mereka akhirnya tersadarkan bahwa sebaiknya atau seharusnya memang Tuhan itu satu. Jadi Rasulullah SAW menjelaskan logika bertauhid itu dengan sekian variasi, dengan sekian logika. Kemudian Nabi kedua juga menjelaskan logika kompetisi. Kata Nabi yang karena bimbingan Allah diberi satu pengertian. Andai kan Tuhan itu 2 atau 3, kemudian berebut dalam tahta aras atau tahta yang di alam raya ini. Sebagaimana lazimnya para penguasa. Maka pasti ada yang menang, ada yang kalah. Dan yang kalah tentu gak layak sebagai Tuhan. Ini yang disebut wala ala ba'duhum ala ba'd. Tentu kalau Tuhan itu banyak, mereka akan berkompetisi, akan bertarung. Dan pasti pemenangnya ya satu, karena memang layak jadi Tuhan tetap satu. Sadarlah bahwa orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir saat itu sadar pentingnya bertauhid. Ketiga, Nabi juga menjelaskan tauhid secara ilmu logika. Begini para pendengar. Kalau dalam teori ilmu tauhid yang agak jelimet dijelaskan begini. Jika ada 2 Tuhan, maka alam raya ini enggak menjadi alam. Logikanya adalah 2 Tuhan ini bisa kamu katakan sama-sama kuat. Ketika sama-sama kuat kemudian ingin menciptakan langit. Yang satu ingin menciptakan bumi, yang satu menolak menciptakan bumi misalnya. Atau yang satu ingin menciptakan langit, yang satu menolak ingin menciptakan langit. Kemudian ternyata bumi ini terbukti wujud. Logika awam adalah yang berhasil menciptakan bumi berarti Tuhan. Yang gagal atau kudrohnya gagal, kemampuannya gagal tidak bisa menciptakan bumi, gagal menjadi Tuhan. Ini logika awam. Logika ini pun kita terima. Tapi kalau menurut logika ahli tauhid, ahli pakar-pakar logika, cara berpandangan begini. Ketika Anda mengatakan ada 2 Tuhan yang sama-sama kuat, kemudian terbukti yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu tidak. Bahasa Anda mengatakan sama-sama kuat ini sudah batal dari awalnya, karena terbukti bahasa Anda salah, sama-sama kuat ternyata yang satu tidak mampu. Sehingga dalam pikiran orang-orang ahli tauhid mengatakan, membayangkan Tuhan saja itu enggak kebayang, karena turunan kata ini pasti selalu salah. Karena tadi misalnya dikatakan, andai kan ada 2 Tuhan, kemudian yang satu mampu menciptakan bumi, yang satu enggak. Padahal Anda tadi bilang sama-sama kuat, ternyata terbukti yang satu enggak kuat. Berarti kata Anda sama-sama kuat ini salah. Ini pula yang diajarkan Rasulullah lewat bimbingan Allah, lewat wahyunya yang disebut Lau kana fihi ma alihatun illallahu la fasadata. Karena kalau ada 2 Tuhan, pasti kamu sifati sama-sama kuat. Ternyata sifat sama-sama kuat ini batal demi hukum, karena ternyata yang satu tidak mampu menciptakan bumi. Atau kamu sifati 2 Tuhan ini sama-sama lemah. Itu tidak mungkin lagi, karena
ternyata bumi ini terbukti wujud. Pasti penciptanya ini zat yang sangat kuasa. Jadi logika-logika tauhid sedemikian dibangun oleh Rasulullah lewat bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Logika keempat supaya kita iman dan tambah kuat imannya adalah logika yang mudah dicerna oleh kebanyakan orang atau yang bisa diindra. Begini misalnya dalam sebuah ayat di surat Al-Kahfi, kemudian di awal surat Al-Ahqaf, kemudian di sebagian surat At-Tur, ada penjelasan begini. Ketika Rasulullah mengajak manusia menyembah Allah, kemudian orang-orang kafir tanya, lalu Tuhan kamu siapa Muhammad? Tuhan saya adalah Allah menciptakan langit bumi. Terus mereka berandai-andai, ada Lata, ada Uzza, ada Manat, ada Hubal. Itu Tuhan-Tuhan kami. Terus Rasulullah bertanya, apakah Tuhan-Tuhan yang kamu sembah itu memberi kontribusi saat langit dan bumi diciptakan? Mereka menjawab, tidak Muhammad, itu Tuhan-Tuhan yang kami bikin. Begitu juga asumsi tentang Tuhan-Tuhan yang lain. Apakah Isa ikut menciptakan bumi atau menciptakan langit? Tentu jawabannya tidak. Karena Isa lahir di bumi, orang tahu tanggal lahirnya, tahu tahunnya, dan sebelum ada Isa juga sudah ada bumi. Sehingga untuk menetapkan tauhid, berkali-kali Quran tanya, Amman khalaqas samawati wal ardo, siapa sih yang menciptakan langit bumi? Siapa sih yang menurunkan air dari langit? Siapa yang mengatur ini, itu, ini, itu? Akhirnya mereka menjawab, itu semua Allah Muhammad. Begitu juga kemungkinan setan misalnya. Setan itu fisik atau makhluk atau apa saja yang tidak kita lihat. Kemudian setan itu lewat rayuannya, lewat tipu dayanya ingin disembah. Kata Allah menjelaskan ini, ma asyadtuhum khalqas samawati wal ardi wala khalqa anfusihim. Kamu tidak perlu takut sama setan atau apalagi menuhankan setan. Setan itu tidak yang punya reputasi menciptakan langit dan bumi. Bahkan setan tidak bisa menciptakan dirinya sendiri. Ini menjadi pengetahuan bagi kita, betapa bagi pakar-pakar tauhid, ahli tauhid, ketika setan nyatanya diusir dari surga, itu pun versi mereka. Versi mereka pun mengatakan seperti kita bahwa setan itu diusir dari surga dan ya keluar dari surga. Kalau setan itu Tuhan, tentu diusir gak mau, karena di surga itu nikmat. Ketika setan diusir dari surga ya keluar, dia juga jadi makhluk yang hina dina. Berarti dia tidak punya kekuasaan, bahkan pada dirinya sendiri. Dipaksa keluar dari surga ya keluar, dipaksa menjadi ahli neraka ya jadi ahli neraka, dipaksa jadi apa saja juga dia akan jadi seperti yang dipaksakan. Ini menunjukkan bahwa setan adalah tahta kudratillah, tahta qahrillah, tahta satwatillah, bahwa setan pun dalam kendali kekuasaan Allah. Makanya Allah mengatakan kamu tidak usah menyembah setan, tidak usah nurut sama setan. Setan itu lemah sekali, karena faktanya dia tidak bisa memaksakan keinginannya. Ini yang oleh Allah disebut dalam firman-Nya inna kaidasyaitani kana dhaifa. Setan itu lemah sekali. Ini perlu saya sampaikan ke para pendengar Unisia bahwa bertauhid itu ada sekian logika. Logika kelima adalah logika orang awam. Awam sekali. Suatu saat ada perdebatan antara Abul Hasan al-Asy'ari. Abul Hasan al-Asy'ari ini tokoh ahli sunnah paling populer dalam ilmu logika. Dia mengatakan orang menemukan Tuhan itu harus lewat logika yang cermat. Tidak boleh taklid, hanya ikut-ikutan. Dia harus menemukan satu argumentasi bahwa Tuhan atau pencipta langit itu ada. Kemudian ada satu problem di mana orang-orang kampung atau orang-orang yang lugu atau orang-orang awam itu tidak bisa ilmu logika, ilmu mantek kalau dalam bahasa pesantren. Kata Abu Mansur, kata Abul Hasan al-Asy'ari, itu masih mungkin. Walhasil para ulama ini meneliti ke orang-orang yang lugu, yang di kampung, yang petani, yang lugu sekali. Apa yang mereka temukan? Ternyata mereka punya cara logikanya sendiri untuk menemukan Tuhan, Sang Pencipta. Pernah suatu saat ada seorang petani lugu, biasa menggembala unta, ditanya, Bima araf tarubak, lalu kamu yang petani ini yang hanya ngurusi sawah, ngurusi ladang, dengan cara apa kamu tahu kalau Tuhan itu ada? Si petani tadi marah besar dan dia mengatakan,
Al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir wa asharul aqdam yadullu 'alal masir. Kata petani tadi, yang namanya ada kotoran unta, pasti ada untanya. Yang namanya ada jejak kaki, pasti ada yang barusan lewat. Artinya kalau ada makhluk, pasti ada pencipta. Ini logika awam yang mudah. Kita tidak mungkin mengatakan bumi ini pencipta, mengatakan matahari pencipta. Kelihatan sekali kebendaannya, kelihatan sekali bahwa bumi matahari tidak punya ikhtiar, tidak punya kekuatan. Kelihatan sekali sifat-sifat kemakhlukannya. Jika benda-benda ini karuan makhluk, pasti menunjukkan bahwa ada penciptanya, ada khaliknya. Dalam logika Bedui tadi, si Bedui tadi, kalau ada kotoran sapi, pasti ada sapinya. Meskipun sapinya sudah sekarang nggak terlihat, mungkin sudah jalan kemana. Sama, kalau ada jejak kaki, meskipun orang yang tadi lewat sudah kita nggak tahu, tapi kita pasti tahu, pasti ada yang lewat. Ini yang dimaksud dalam bahasa Arab, al-ba'ratu tadullu 'alal ba'ir. Kalau ada kotoran sapi atau kotoran unta, pasti ada untanya. Wa atharul aqdam yadullu 'alal masir. Kalau ada jejak orang lewat, pasti tadi ada orang lewat. Nah, semua metode ini digunakan semua oleh Rasulullah. Logika yang bagi intelektual, logika bagi kaum awam, logika bagi kaum menengah, ya tidak awam, tidak intelektual. Semuanya digunakan, semuanya jadi media untuk memastikan bahwa logika tauhid ini logika pilihan, logika yang benar-benar logika. Sehingga dalam banyak ayat disebut agama ini liqaum yaqilun, liqaum yatafakkarun, bagi kaum yang bisa berpikir, bagi kaum yang punya akal. Lalu kemudian kami teruskan alladzina yu'minuna bil ghaibi. Ini kata ghaibi bukan kayak dalam bahasa Indonesia misalnya setan atau hantu disebut barang gaib. Kata ghaibi dalam bahasa Arab adalah perbandingan atau lawan kata dari al-musyahad yang bisa disaksikan langsung lewat indera. Kita orang mukmin iman bahwa surga ada, padahal kita tidak pernah melihat surga. Kita mukmin iman bahwa neraka ada, padahal kita belum pernah melihat neraka. Ini sesuatu yang maghoba anil absor, yang mata kita tidak melihat, fisik kita tidak menyentuh. Kita pun iman. Asal sesuatu itu mansus ya, dikatakan secara eksplisit oleh Quran dan hadis. Kalau dalam bahasa usul fikih disebut al-mansus. Ciri mukmin diantaranya adalah yang paling pokok alladzina yu'minuna bil ghaibi. Iman dengan sesuatu yang enggak kelihatan. Lalu kemudian para ulama cara pandang beda-beda. Bedanya bukan karena mereka bertentangan enggak, tapi ini menurut kelas rasa yang berbeda-beda. Bagi orang-orang sufi ya, Allah itu tidak bisa dikatakan al-ghaib, sesuatu yang enggak kelihatan. Karena Allah itu begitu jelas, az-zahir. Kata orang sufi, Allah itu zahir. Begitu juga dalam Asmaul Husna disebut Allah itu az-zahir, begitu jelas. Karena orang yang akalnya mapan, hatinya mapan, melihat satu lemari yang bagus, pasti langsung mensifati bahwa pembuatnya adalah orang yang hebat. Orang yang melihat mobil mewah atau pesawat yang canggih, pasti kepikiran pertama adalah pasti pembuatnya canggih. Sehingga eksistensi pembuat pesawat itu adalah orang hebat, itu langsung tertanam ketika melihat pesawat itu hebat. Bagaimana mungkin seseorang ragu akan kehebatan pembuat pesawat ketika melihat detail-detail pesawat? Pasti langsung kepikiran kalau pembuatnya itu hebat. Memutuskan bahwa pembuat pesawat hebat itu tidak harus ketemu yang membuat, juga tidak harus melihat. Tapi akal kita pasti meyakini pembuatnya itu hebat. Berarti keputusan menyimpulkan bahwa pembuatnya hebat adalah az-zahir begitu jelas. Begitu juga langit dan bumi, matahari semuanya tertata rapi. Air dengan fungsi manfaat yang sebegitu hebat, oksigen, semua tanaman, buah-buahan. Meskipun kita tidak pernah melihat Tuhan, tapi akal kita, nurani kita pasti berkeyakinan dan tahu betul pasti pembuatnya itu zat yang super hebat, super bijaksana. Sehingga dalam kategori ini Allah tidak bisa dikatakan sesuatu yang enggak tersentuh, yang enggak terjangkau. Allah itu az-zahir begitu jelas. Sehingga di antara Asmaul Husna disebut az-zahir. Sebab itu saya menganjurkan atau saya punya saran bahwa alladzina yu'minuna bil ghaibi itu contoh paling mudah itu kayak surga, kayak neraka. Kalau Allah sendiri itu az-zahir, mudah diketahui. Karena tadi orang yang melihat pesawat canggih pasti saat itu juga berkeyakinan dan itu pasti benar, pasti pembuatnya juga canggih.
Nah, di sini disebut alam raya ini ayat, semuanya itu bukti kekuasaan Allah. Dalam syair-syair orang sufi masyhur sekali itu wa fi kulli syai'in lahu ayatun yadullu ala annahul wahidu. Setiap sesuatu kejadian di alam raya adalah bukti keesaan Allah, bukti eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam satu kisah normalnya orang itu paling tahu itu dengan dirinya sendiri. Karena dia adalah dia. Tapi kalau Imam Sibawayh seorang pakar nahwu mengatakan a'raful ma'arif Allah. Di alam raya ini yang paling mudah dikenali itu ya Allah, pencipta. Karena andai kan kita sendirian di hutan, kemudian kita mulai punya akal, kita mungkin tidak tahu diri kita ini siapa. Tapi setidaknya kita langsung menyimpulkan bahwa kita tidak bisa menciptakan diri kita sendiri. Ketika kita berkesimpulan tidak bisa menciptakan diri kita sendiri, pasti kita terus berkesimpulan ada di luar kita yang menciptakan kita. Nah, sebab itu kenapa sifat mencipta ini yang pertama kali dikenalkan oleh Allah kepada nabinya untuk dikenalkan kepada umatnya. Yaitu disebut Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Muhammad, bacalah dengan nama Tuhanmu. Sifat Tuhan yang paling mudah dikenali oleh siapapun adalah sifat pencipta. Karena ketika seseorang yakin dia lahir sudah ada bumi, dia lahir sudah ada langit, dia pasti akan tahu bahwa dia ada penciptanya. Sehingga paling mudah mensifati Allah atau mensifati Tuhan adalah bismi rabbikal ladzi khalaq. Terus kemudian di antara ciri orang baik adalah wa yuqimunas shalat. Kemudian beriman kepada yang gaib, menegakkan salat. Kata menegakkan adalah dari kata menjaga aturan-aturan atau sesuai aturan-aturan salat. Kita tahu dalam salat ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Misalnya harus wudu, harus suci di tempat yang suci. Terus ada syarat-syarat dalam internal salat, dia harus baca Fatihah, harus tumakninah, macam-macam. Itu eksistensi definisi salat. Kemudian kata berdiri juga diartikan para ulama, eksistensi sholat harus diketahui secara publik, secara sosial. Karena sesuatu itu punya eksistensi kalau jadi konsensus atau diakui oleh publik. Di sini agama mewajibkan sholat jamaah. Kata banyak ulama, jamaah itu fardu kifayah, bahkan ada yang mengatakan fardu ain. Harus dijalankan orang banyak secara massal dan harus di tempat yang terbuka. Sehingga kata para ahli fikih, andaikan ada orang jamaah di dalam rumah tidak diketahui oleh banyak orang, belum mencukupi atau belum menggugurkan kewajiban jamaah. Sehingga eksistensi sholat harus diketahui secara publik. Sehingga dulu Rasulullah itu kalau sholat ya di masjid dan masjidnya terbuka. Sampai sekarang kita pun menyaksikan semua umat Islam kalau sholat di masjid yang terbuka. Sehingga dunia non-muslim pun tahu bahwa dalam Islam ada ritual, ya, ada ibadah yang bernama sholat. Hikmah kedua dengan cara terbuka seperti ini, sholat itu menjadi gak pernah rubah mulai zaman Nabi sampai kiamat. Dengan tradisi jamaah berarti kaifiyah atau cara sholat ini permanen. Bapak kita sholat ya seperti itu, imam seperti itu, anak cucu kita akan meniru kita ya seperti itu. Sehingga gak ada varian-varian yang hanya berdasar subjektivitas musolli yang sholat. Taruh saja kita misalnya jadi seorang sufi yang baru takut sama Allah atau baru usul kalau dalam bahasa sufi. Kemudian kita sholat sendiri di rumah, mungkin dengan gaya menangis, terseduh-seduh, macam-macam. Ini tentu tidak baik sebagai standar sholat. Begitu juga ada anak atau pedagang yang kesusu atau tergesa-gesa, kemudian sholat hanya sekian, 2 menit, 1 menit. Ini juga agak baik. Meskipun itu boleh dilakukan individu-individu. Tapi kalau dalam sholat jamaah, orang harus manut imam, dan ada standarnya, misalnya tumaknina itu biqadri subhanallah, jadi ada ukurannya. Ini penting saya utarakan bahwa hikmah jamaah itu bukan sekedar dapat pahala 27 kalau sendiri, dapat pahala 1 itu enggak. Tapi ini menjaga eksistensi sholat supaya ya seperti ini terus sampai kiamat. Sehingga orang Indonesia atau orang Afrika, orang mana saja, itu ketika haji atau ketika saling berkunjung di negara lain, itu enggak akan kaget dengan cara-cara sholatnya. Karena seluruh dunia kaifiyahnya caranya sama. Ini semua barokah dari jamaah.
Maka Rasulullah itu enggak banyak ngendikan tentang caranya sholat, beliau hanya ngendikan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sudahlah kamu pokoknya makmum saya. Nanti caranya kamu sholat sama seperti saya seperti ini. Sehingga kata menegakkan sholat adalah bisa kita tegakkan kalau kita aparat negara ya bikin-bikin aturan supaya eksistensi sholat enggak terganggu. Kalau kita seorang kultural juga mensuasanakan sholat. Dan supaya kefiahnya atau caranya sholat ini benar, kita tradisikan jamaah. Sehingga anak kecil ngikuti yang besar, yang bodoh ngikuti yang pinter dengan satu cara. Itu barokahnya jamaah. Sehingga wayukimuna sholat itu, sholat kita dirikan baik secara personal. Dengan cara-cara tumak nina, kita suci di tempat yang suci. Maupun kita tegakkan, kita maklumatkan, kita jadikan konsensus bahwa sholat ya seperti ini. Sehingga ada khayal-khayal lagi dalam Islam. Misalnya nyuwun sewu ada aliran yang mengatakan ya kalau Tuhan itu kan enggak bebas arah, bebas tempat. Terus dulu pernah ada orang sesat sholat sampai 4 rakaat 4 arah, alasannya Tuhan itu tanpa arah. Enggak akan terjadi seperti itu. Karena ijma'nya umat Islam, konsensus umat Islam akan menolak faham yang seperti itu. Jadi saya mohon sekali ini pentingnya jamaah. Dengan jamaah maka caranya sholat, cara meyakini madhab kiblat dan sebagainya terjaga ila yaumil kiamah sampai hari kiamat. Terus sifatnya orang mukmin lagi wa mimma razaqnahum yunfikun dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami berikan. Ya ini termasuk zakat, sedekah. Jadi ada sebuah riwayat mengatakan inna fil mali haqqon. Harta itu ada haknya yaitu zakat. Tapi ada juga saran inna fil mali haqqon siwa zakat. Di luar keharusan zakat juga ada hak-hak kita untuk memberikan sebagian rezeki kita. Taruh saja misalnya saya punya uang 10 juta. Secara nisab zakat belum sampai 1 nisab. Karena 1 nisab itu sama dengan nilai 84 gram emas. Itu kalau diuangkan kalau 500 ribu ya sekitar 42 juta. Tapi kita sebelum punya 1 nisab pun tetap ada keharusan mengeluarkan sebagian. Yaitu tentu dalam fikih kita wajib mengeluarkan uang untuk anak kita, untuk istri kita. Itu yang wajib-wajib. Kemudian ada sosial kita nyumbang masjid, nyumbang yatim piatu macam-macam. Sehingga kata para ulama ciri utama mukmin diantaranya adalah melakukan zakat. Baik zakat yang fardu maupun zakat yang sunat. Karena kata zakat itu dimaknai fardu sebetulnya definisi para ahli fikih. Untuk membedakan zakat yang wajib dengan sedekah. Tapi sebetulnya zaman dulu enggak ada seperti itu. Zakat itu maknanya bersihkan harta. Sedekah dari kata sedekah bukti benarnya iman. Jadi sedekah dari kata dari kosakata sedekah yasduqu sidqan, sesuatu yang membuktikan kita loyal itu disebut sedekah. Kita nikah, mas kawin di bahasa Arab kan sedekah dari kata sedekah juga. Kita bukti iman, loyal, kita sedekah. Bukti bahwa kita teman akrab disebut siddiq atau sodik. Kalau dalam bahasa Arab teman namanya juga sodik. Karena cara bertemanan secara benar, secara loyal. Sehingga wa mimma razaqnahum yunfikun ini ya memasukkan zakat yang dalam terminologi fikih yaitu zakat yang zakat al-wajibah. Atau zakat yang dengan makna lughat yaitu ya artinya asal membersihkan harta kita entah lewat zakat, sedekah, hadiah kepada orang-orang yang kita hormati semuanya juga masuk dalam definisi zakat atau wa mimma razaqnahum yunfikun. Kemudian sifat terakhir dari orang muttaqin adalah walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Di sini diterjemah mereka yang beriman kepada kitab yang kami turunkan kepadamu dan yang diturunkan sebelum kamu. Ini kata yang diturunkan sebelum kamu penting sekali karena ciri utama Nabi adalah dia tidak pernah beda dengan Nabi sebelumnya. Karena kebenaran tauhid pasti tunggal. Nabi-nabi dulu pasti mengajarkan tauhid, hanya menyembah Allah. Enggak mungkin Nabi berikutnya kemudian bikin ajaran baru dalam tauhid. Sehingga andaikan semua kitab Injil, Taurat itu masih versi yang orisinil, pasti enggak ada yang beda dengan Quran. Karena ciri utama kebenaran adalah iman dengan Quran dan iman kepada kitab yang diturunkan sebelum Al-Quran. Wabil akhirati hum yuqinun, mereka juga yakin akan datangnya hari akhir.
yaitu bisa disebut yaumul ba'ats. Terus ketika semua kriteria itu terpenuhi baru ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah yang berada pada petunjuk Allah dan merekalah orang-orang yang berbahagia. Para pendengar sahabat Indonesia, semoga kajian ini bermanfaat. Dan ini mulai ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Baqarah, yaitu surat yang dalam tartibnya mushaf nomor 2 setelah Fatihah. Jadi kalau dalam ulumul Quran disebut ada surat yang berdasar nuzulul Quran, yaitu surat Iqra, kemudian Muddatsir. Ada urutan surat yang berdasar tartibul mushaf, yaitu yang kita punyai sekarang, yaitu Fatihah, terus Baqarah dan seterusnya. Dan urutan-urutan ini pun sesuai petunjuk Rasulullah SAW.